Oke, shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita kembali berkumpul pada malam hari ini. Sebelum kita memulai persekutuan doa, kita akan lanjutkan. Kita akan memulai dengan doa malaikat Tuhan. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Salam Maria, Bunda Allah, kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Boleh tahu mana tangan-tangan yang diberkati Tuhan pada malam hari ini? Kita mau lambaikan tangan. Dan pada malam hari ini kita mau menyapa satu dengan yang lain. Karena kita ada di Zoom ya, kita ada di Zoom. Zoom itu kan berupa kotak-kotak ya. Kita mau kasih tos, kita boleh kasih tos ke yang atas. Yang atas kita asik. Kasih tos yang ke bawah, iya. Ke kiri, ke kiri. Ke kanan kita kasih tos. Puji nama Tuhan, mari kita mau bersorak-sorai. Sebab kita telah merasakan dan kita telah mengecap betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Dan ketika kita telah berada di tempat ini, Tuhan sendiri karena kasih setianya, Dia izinkan kita untuk mengikuti persekutuan doa pada malam hari ini. Mari saat ini kita mau bersorak bagi Tuhan. Kita mau menyatakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Sebab sungguh kasih Tuhan tiada pernah berkesudahan. Mari kita sorakan hosana bagi Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan. Kita angkat tangan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamat. Boleh tahu mana jempolnya? Betapa baiknya Engkau Tuhan. Kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus. Jiwaku diselamatkan bersama. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Biarlah pria saja bernyanyi. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Yang wanita, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan. Hosana, Hosana,
Hosana, Hosana, Hosana, ku puji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana, 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 Hosana. Mari kita beri sorak-sorai bagi Yesus. Sebab sungguh Dialah Raja dan Dialah Tuhan, dan kita telah merasakan betapa baiknya Tuhan di dalam hidup kita. Mari saat ini kita tenangkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam doa. Dan kembali sejenak kita mau merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Kita mau merenungkan setiap kebaikan yang Tuhan telah berikan di dalam hidup kita. Hari demi hari. Dan waktu demi waktu. Sebab sungguh kasih-Nya tidak pernah meninggalkan kita. Dan Tuhan tidak pernah memalingkan pandangannya daripada kita. Mari kita buat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk malam hari ini. Ketika Engkau memanggil dan memilih kami untuk berada di tempat ini. Dan saat ini kami datang Tuhan, dengan membawa setiap diri kami, dengan membawa apa adanya kami, agar kami dapat datang dan duduk di bawah kaki salib. Dan saat ini kembali kami ingin merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Sebab kami telah terlebih dahulu merasakan bahwa betapa Engkau sungguh baik di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, kami datang dengan membawa setiap persembahan syukur kami. Kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Sebab sungguh banyak yang telah kami pinta Tuhan. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan, tidak pernah kami bayangkan, Engkau sediakan bagi kami. Engkau penuhi setiap kebutuhan kami sebelum kami meminta. Engkau berikan apa yang kami perlukan saat ini. Ini setiap kami Tuhan datang membawa persembahan syukur kami. Lebih dari yang telah ku pinta, lebih dari yang telah ku pikirkan, semuanya Engkau sediakan dalam hidupku. Tidak dapat aku mengukur, tidak dapat aku mengukurnya, atau dapat menghitung, atau dapat aku menghitungnya. Kebesaran kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau berikan
Dengan tangan terangkat kami ingin bersyukur. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Dengan segenap hati kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ini segenap hati kami. Ku bersyukur padamu, yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Mari kita masuk ke dalam lagu ini lebih dalam lagi. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ini rasa syukur kami Tuhan. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Lebih dalam lagi, ini pernyataan syukur kami Tuhan. Ku bersyukur padamu, Engkau Tuhan yang mengasihiku. Kau jaminan hidupku, Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ini setiap rasa syukur kami di hadapan-Mu. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Jadikan hidup ini lebih indah, lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kami bersyukur
Ini saatnya kami bersyukur Tuhan. Ini saatnya kami bermazmur. Dan saat ini dengan segenap umat beriman, kami ingin bersyukur dengan secara spontan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan. Terima kasih Tuhan sebab Engkau setia. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus untuk keluarga kami. Oh, kami bersyukur, kami bermazmur hanya kepadamu, Yesus Tuhanku. Engkaulah perisaiku, Kau gunung batuku, Engkau perlindungan, Engkau tempat kami berteduh. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, sebab Engkau Allah yang setia, Engkau ajaib. Kami rindu bermazmur hanya bagimu, Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Oh, ini setiap rasa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan pada saat ini kami ingin memuji Engkau. Kami ingin mengarah kepada bait-Mu, sebab hanya Engkau lah Allah yang layak untuk disembah. Dengan apakah kami dapat membalas setiap kebaikan Tuhan selain puji dan sembah Engkau? Ini setiap hati kami yang rindu, dan ini setiap tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Kami mau memuji-Mu sebab Engkau ajaib. Engkau ajaib-ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu. Kami memuji-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Sebab sungguh ajaib, ajaib Tuhan. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji Engkau Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Sebab sungguh Engkau ajaib, ajaib Tuhan. Ajaiblah Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan setiap tangan terangkat kami serukan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Dengan segenap hati kami berseru, kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan. Biarlah kedua tangan kami terangkat dan katakan kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu. Sebab ajaib Engkau Tuhan,
Ajaib Tuhan, ajaiblah Engkau. Ajaib Tuhan, kami memuji Engkau. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, biarlah lebih tinggi lagi Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, sebab ajaib Engkau. Ajaib Tuhan, sebab Engkau Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan, biarlah setiap tangan terangkat dan berkata, kami memuji kebesaran-Mu, sebab sungguh ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Engkau ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Ajaib Tuhan, oh, ajaiblah Engkau. Kami puji-Mu, kami angkat pujian, kami tinggikan Engkau. Haleluya, Yesus, terima kasih Tuhan. Kami memuji, kami menyembah hanya nama-Mu Yesus, nama di atas segala nama. Hanya nama-Mu Yesus yang layak dipuji, layak disembah, layak ditinggikan. Yesus, terima kasih. Biarlah setiap lutut bertelut menyembah Engkau. Ini setiap tangan terangkat memuji Yesus. Iya rana su, iya rana sekaya rana. Puaskan kami pada malam hari ini Tuhan. Iya rana se, oh ya rama se, iya rana se, oh. Rana sekaya, kami angkat suara memuji-Mu Yesus. Kami katakan haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, Ia ramase, Ia ramaso kayara. Kire papa sikire de sikire. Kire de sikire. Tara papa. Kami yakin Kau hadir di sini. Kira masih kira
masu Yara masih kaya ranasu Yara masih kaya Sikra tata Kira sikra Mari kita hening dan rasakan kasih Tuhan pada malam hari ini. Dan saat ini dipersilahkan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan karunia nubuat atau sabda pengetahuan, silahkan diperkatakan dengan meng-unmute dengan sendiri. Aku tidak pernah berpaling daripadamu. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau aku yang maha besar. Terima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaanmu buat hidupku. Berjalanlah bersamaku, anakku. Ya Tuhan. Aku mau berjalan bersama Engkau, Tuhan Yesus. Ini aku, datanglah kepadaku. Kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Kami rasakan kasih-Mu nyata dan mengalir di hati kami. Dan tidak satu pun dari kami Engkau lewatkan Tuhan. Engkau yang mengerti setiap kerinduan kami. Dan pada malam hari ini kami telah siap Tuhan untuk mendengarkan firman. Sebab kami rindu dan haus akan firman. Biarkan Engkau mau penuhi kami pada malam hari ini. Sebab hati kami telah terbuka untuk mendengarkan Engkau. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau utus Ibu Yurika di tengah-tengah kami. Dan kami percaya setiap firman yang tertanam di dalam hati kami tidak akan pernah kembali kepadamu dengan sia-sia. Melainkan akan bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami. Sehingga kami dapat berjalan bersama dengan Engkau. Dan menjadi seperti yang Engkau ingin. Dan kami persembahkan acara selanjutnya hanya ke dalam tangan. Melalui perantaraan Yesus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman dari Ibu Yurika. Dan saat ini dipersilahkan bagi Ibu Yurika Agustina.
Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih di Bogor dan mungkin juga ada di kota-kota lain. Salam sehat dari Jakarta, Tuhan memberkati, dan saya mau berterima kasih juga untuk tim panitia dari PDKK yang sudah memberi kesempatan untuk berbagi ya dengan tema yang buat saya sangat menarik, yaitu metamorfosa, yang saya berasumsi bahwa Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih tidak terlalu asing dengan istilah ini. Kayaknya waktu di sekolah kita pernah semua belajar tentang hari ini, di mana contohnya itu biasanya dipakai kupu-kupu ya, di mana perubahan proses dari kepompong, ulat, lalu kemudian bisa berkembang menjadi kupu-kupu yang begitu indah. Nah, nanti kita akan melihat dasar alkitabiahnya yang saya juga percaya bahwa Bapak Ibu sudah hafal juga ayatnya. Dan kemudian saya juga dipesan bahwa kalau bisa lebih banyak kesaksian gitu ya. Mudah-mudahan dalam waktu 30 menit ini saya cukup bisa memberikan kesaksian-kesaksian yang mendukung tema kita pada malam hari ini. Nah, kalau kita lihat di kamus ya, kata metamorfosa atau metamorfosis itu adalah sebuah proses transformasi ya dari bentuk yang belum matang menjadi bentuk yang dewasa atau matang, bisa lewat dua atau beberapa tahap yang berbeda. Nah, jadi kita melihat bahwa metamorfosa ini akan sangat banyak membuat transformasi di dalam kehidupan seseorang atau di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita lihat tokoh-tokoh di dalam kitab suci, bahwa bagaimana di dalam hidup mereka juga mengalami proses-proses transformasi seperti ini. Contohnya digambarkan dari kitab Perjanjian Lama sudah banyak sekali cerita-cerita ya, baik dari Abram sampai kemudian dia menjadi Abraham, lalu kemudian dari Yakub sampai kemudian dia menjadi Israel, itu kan sebuah perubahan. Begitu juga transformasi dialami oleh Yusuf ya, kisah Yusuf di dalam Perjanjian Lama itu juga kisah yang sangat menginspirasi, bahkan juga bisa menjadi terobosan di dalam hidup kita kalau kita bisa melihat bahwa proses dalam hidup kita juga seperti Yusuf misalkan. Nah, kitab suci, Bapak Ibu pasti hafal ya, yang berkata bahwa siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Artinya seperti kepompong tadi ya, yang tadinya begitu jelek, begitu buruk, mungkin latar belakang kita, mungkin juga karakter kita, mungkin juga perilaku kita, seperti ulat yang tidak menarik atau yang buruk, tetapi kemudian lewat proses kelahiran baru dalam hidup kita dengan pertolongan rahmat Allah, kemudian kita bisa mengalami transformasi, perubahan. Zaman dulu tuh ada lagu ya, buat saya mungkin Bapak Ibu nggak terlalu familiar dengan lagunya, karena lagu ini kayaknya tahun 80-an, tapi buat saya lagu ini sampai hari ini terus efektif gitu ya. Sedikit demi sedikit, setiap hari, setiap sifat, Yesus mengubahku, dia ubahku, sejak ku terima dia, bertumbuh dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Itu ada ya, dan lagu itu dulu saya sering nyanyikan itu. Karena dalam hidup saya sendiri memang proses metamorfosa atau transformasi itu bekerja banget ya, bagaimana saya melihat
tangan Allah, penyertaan Allah, kasih Allah itu begitu nyata gitu dalam hidup saya, yang saya juga percaya Bapak Ibu yang mengalami kelahiran baru, menjadi ciptaan baru, itu pasti juga akan mengalami proses transformasi yang seperti itu. Bahwa kita adalah ciptaan baru yang lama, yang jelek-jelek, ya, yang nggak berkenan di hadapan Allah, yang mungkin rusak atau cacat, itu sudah berlalu, tetapi sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Nah, metamorfosa ataupun transformasi itu juga bisa terjadi bukan cuma secara fisik misalkan, tetapi bisa juga secara dalam perjalanan rohani kita. Seperti tadi saya udah sharingkan ya, bahwa saya mengalami ciptaan baru atau kelahiran baru itu masih remaja waktu itu. Dari ABG yang labil, yang selalu bentar-bentar pengen berpikir untuk mati atau bunuh diri, tetapi kemudian mengalami pencurahan Roh Kudus, seperti juga yang Bapak Ibu pernah alami tentunya. Nah, dari situ kemudian saya di meja belajar mengalami kelahiran baru lewat baca kitab suci. Ya, kitab suci buat saya itu selalu menjadi sebuah bagian yang paling besar dalam proses transformasi dalam hidup saya. Lewat Yeskiel 36 di bangku belajar pada waktu, di bangku tempat meja belajar saya buka kitab suci, dan di situ baca Yeskiel 36, dan itu jadi breakthrough. Ya, saya yang tadinya nggak punya tujuan hidup, yang hidup ini merasa nggak indah, tetapi firman Allah itu berbicara bahwa ternyata saya ini dicintai, bahwa Allah itu seperti gembala, saya seperti domba, tetapi domba yang terluka, dan firman Tuhannya bilang bahwa dia akan membalut luka-luka saya. Dan disitulah saya punya pengalaman pertama kali dicintai oleh Allah. Ya, ketika saya berdoa, saya bilang, Bapa, kalau memang Engkau mencintai aku mau merasakan kasih-Mu. Karena saya sendiri nggak punya pengalaman dicintai oleh seorang bapak, ya, karena perceraian ketika saya masih usia dini. Nah, itu membuat kekosongan di dalam diri saya. Tapi itulah pengalaman pertama dari ulat yang selalu melihat hidup ini nggak indah, selalu jelek, dengan begitu banyak karakter-karakter saya juga yang jelek, pikiran-pikiran yang selalu jelek dan negatif. Pelan-pelan itu awalnya, ya. Awalnya saya mulai kepompongnya mulai kebuka sedikit, ya. Nggak langsung kebuka semuanya, karena memang itu adalah proses dalam hidup kita, dan setiap kita mungkin bisa kasih kesaksian atau bersharing tentang bagaimana kemudian Allah mulai bikin crack dari kepompong kita masing-masing, ya. Nah, tahap berikutnya, proses berikutnya setelah saya mengalami kelahiran baru adalah saya ada di dalam sebuah proses untuk keluar dari kepompong itu, ya. Di mana di situ saya mulai masuk yang namanya proses pemuritan. Mulai melihat hidup saya dan mulai bercermin dari firman Allah, dan juga dengan Bapak Ibu juga pasti sama, ya, dapat pengajaran-pengajaran yang banyak. Nah, saya harus terus-menerus mengambil keputusan untuk melakukan apa yang saya baca, apa yang diajarkan, itu bukan cuma sampai di pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi sebuah gaya hidup, gitu ya, di mana sabda yang saya baca, sabda Allah yang saya dengar dari pengajaran itu harus jadi daging di dalam diri saya, sehingga saya ya mungkin nggak sama 100% dengan firman Allah itu, tapi mirip-mirip lah. Tentu saja dalam seluruh proses metamorfosa ini, kita nggak pernah ditinggal sendirian. Tetapi Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu sebenarnya jauh lebih aktif. Dia jauh lebih responsif. Seringkali kitanya yang suka telat, gitu ya. Mungkin karena
kelemahan kita, karena kekurangan, dosa, ataupun apapun membuat Roh Kudus itu bisa bekerja lebih cepat, tapi kitanya yang seringkali nahan-nahan gitu karena ego lah dan segala macam. Nah, yang pasti bahwa setiap hari dalam proses transformasi keluar dari kepompong hidup kita masing-masing, kita selalu harus memilih mengikuti Allah dan terus-menerus memilih kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, Allah mau mengeluarkan kita dari kepompong, tetapi yang bisa keluar dari sana adalah pilihan dan keputusan kita. Kita ingat kisah ketika kepompong itu ditolong untuk cepat keluar dari kepompongnya, malah dia nggak menjadi kupu-kupu yang indah. Sehingga artinya bersabarlah di dalam proses itu. Saya ingat bertahun-tahun saya ada di dalam, pasti Bapak Ibu juga, ya ada dalam persekutuan doa atau di dalam komunitas di mana di situ kita berproses menjadi murid Kristus. Bahwa semuanya itu kita harus lakukan. Buah roh ya mulai keluar di dalam diri kita, lalu segala proses di dalam perjalanan hidup kita terus kita diproses dan kita harus terus memilih ya. Saya mau memilih Allah, saya mau memilih melakukan firman Allah dan pelan-pelan kepompongnya mulai retak-retak tuh kalau mau digambarkan istilahnya seperti itu. Sehingga kemudian saya mulai bisa keluar ya pada saat itu. Dan kalau kita lihat di YouTube proses setelah kepompongnya itu retak dan kebuka, dia nggak langsung bisa terbang juga gitu ya, karena sayapnya masih lemah. Nah, disitulah kemudian kita butuh yang namanya komunitas yang bisa kemudian menguatkan sayap kita supaya kita bisa terbang dengan indah seperti kupu-kupu atau seperti Raja Wali ya, di mana kita bisa mengepakkan sayap kita dan kita bisa pergi ke tempat-tempat yang tinggi yang Allah kehendaki di dalam kehidupan kita. Begitu juga dalam proses pelayanan saya, itu juga ada metamorfosa. Bapak Ibu juga pasti punya proses yang sama seperti itu ya. Dari mulai ikut di persekutuan doa, yang kerjaannya beresin bangku mungkin. Kalau zaman dulu kan belum ada LCD tuh, adanya cuma HP ya, yang biasanya kalau tiap persekutuan doa itu saya harus bawa dari rumah ya, itulah dan lakukan itu dengan setia dan hanya melihat kepada Yesus, karena saya ingat bahwa ada masa-masanya gitu ya, roh jahat tuh suka ngomong gitu, ngapain sih kamu ngelakuin hal-hal yang sepele kayak begini gitu, nggak ada yang lihat juga, romo paroki juga nggak lihat gitu, terus koordinator PD aja belum datang gitu ya, dan suara-suara seperti itu bisa muncul gitu. Nah itu kita harus terus memilih. Ya, saya bersyukur bahwa masih mendengarkan suara Roh Kudus yang berkata, Rika, sekalipun nggak ada yang melihat, sekalipun manusia tidak melihat, tapi Bapamu di surga melihat. Nah, itu kan jadi sebuah transformasi lagi gitu ya buat saya. Oh iya, saya melakukan ini bukan untuk manusia, tapi saya melakukan ini untuk Allah. Nah, pelan-pelan pelayanannya mulai berkembang ya, mulai dari orang muda pada waktu itu, lalu banyak dalam kegiatan-kegiatan di tengah-tengah orang muda, sampai kemudian Tuhan mulai membuka sayapnya, lalu memberi saya kesempatan-kesempatan untuk melayani di tempat-tempat yang saya juga nggak pernah kepikir, ya ketemu dengan orang-orang yang besar-besar yang saya juga nggak pernah kepikir pada waktu itu. Tapi disitulah saya melihat bahwa kalau kita mau mengikuti proses transformasi yang Allah kehendaki dalam hidup kita, maka Allah itu akan jauh lebih setia. Maka rahmat Allah itu akan jauh lebih besar daripada kekurangan dan kelemahan kita. Sehingga dalam proses manapun, dalam metamorfosa atau transformasi dalam hidup kita,
teruslah percaya bahwa Allah jauh lebih keras bekerja daripada kita. Bagian kita adalah taat. Bagian kita adalah mempersembahkan seluruh kehendak, pikiran, dan apa yang ada pada kita agar rahmat Allah itu bisa bekerja dengan total. Begitu juga dengan panggilan hidup, ya, panggilan hidup saya. Mungkin yang kalau ada yang udah, mungkin orang Jakarta lebih banyak kenal saya ya. Saya itu single cukup lama, ya, puluhan tahun lah. Kita pelayanan sama Sinta Suryo, kemana, lalu bikin sekolah penginjilan remaja, dan segala macam pada waktu itu. Tapi saya nggak pernah memilih panggilan hidup saya tuh menikah atau selibat. Ya, itu juga sebuah transformasi gitu di dalam kehidupan saya bertahun-tahun. Buat saya dulu berpikir bahwa ya yang penting saya single dan saya berjalan hidup di dalam Tuhan gitu. Lalu kemudian saya juga happy, bukan single yang yang rasanya menggerutu gitu, tapi ya jojoba gitulah, jomblo-jomblo bahagia. Tapi saya nggak pernah berani untuk memilih karena dulu saya berpikir bahwa saya ini nggak mau untuk memilih selibat, jangan-jangan karena nggak mau memilih untuk menikah karena background keluarga saya yang tadi saya cerita. Tapi setelah dalam proses transformasi itu kan mengalami pemulihan demi pemulihan pada saat itu. Sehingga gambaran saya tentang perkawinan pun dipulihkan. Banyak perkawinan-perkawinan yang menginspirasi buat saya, sahabat-sahabat saya yang udah nikah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, bahkan 30 tahun. Itu buat saya menjadi sebuah healing ketika dalam persahabatan dengan mereka. Nah, pada akhirnya, pada masa itu saya belum memilih sampai kemudian saya belajar teologi tubuh. Ya, dari situlah kemudian saya tertarik tentang selibat bagi kerajaan Allah. Tapi ini kan prosesnya cukup panjang ya buat kita. Mungkin buat orang lain bisa tidak selama seperti dalam proses saya. Tapi buat saya itu cukup lama sampai akhirnya saya mengambil kaul selibat awam. Nah, itu sedikit gambaran proses transformasi ataupun metamorfosa di dalam kehidupan saya. Saya ingin mengajak kita untuk melihat satu bagian dari kitab suci, di mana dalam bagian ini kita akan melihat bagaimana kisah ini sangat menginspirasi saya ketika saya mulai merenungkan tentang transformasi ini. Ya, yaitu kita lihat dari Perjanjian Lama ya, kitab Hakim-Hakim bab 11, kitab Hakim-Hakim. Nanti kalau waktu saya 5 menit sebelum habis, tolong hostnya kasih tahu ya. Dari kitab Hakim-Hakim, babnya yang ke-11, kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat 9. Hakim-Hakim bab 11 ayat 1 sampai dengan kita baca sampai habis saja, sampai ayat 11-nya. Kitab Hakim-Hakim di kitab suci saya halaman 277, tapi kalau pakai e-Katolik mungkin lebih cepat ya. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu silakan juga membacanya bersama-sama dari tempat masing-masing. Bab 11, kitab Hakim-Hakim ayat 1. Adapun Yefta, orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Juga istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, "Engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain." Maka larilah Yefta dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Tob. Di sana berkumpullah kepadanya petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Ayat 4.
Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead itu kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mengeluarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Kisah yang sangat menarik, dan kita bisa melihat metamorfosa di dalam kehidupan Yefta, salah satu hakim-hakim dari bangsa Israel pada masa itu, di mana dia yang tadinya korban dalam keluarga yang nggak bahagia ketika bapaknya berselingkuh dengan ibunya, dan ibunya adalah perempuan sundal. Ini cerita yang dramatis banget ya. Mungkin kalau dibikin sinetron juga banyak yang nonton mungkin ya. Tetapi ini yang menarik, dari seorang anak dari perempuan sundal, dari seorang victim kemudian menjadi warrior, menjadi seorang, di sini ayat 1 dikatakan seorang pahlawan yang gagah perkasa, bahkan dicatat di dalam kitab suci. Ya, ada sebuah proses transformasi di dalam kehidupan Yefta yang mungkin kita juga bisa relate di dalam hidup kita. Di mana dalam hidupnya dia adalah orang yang disingkirkan, orang yang terluka, orang yang dihianati oleh keluarganya sendiri, dia terusir, bahkan kemudian dia menjadi preman di tanah Tob. Bayangkan dari seorang preman kemudian dicatat menjadi seorang pahlawan. Artinya kita bisa belajar di sini, apapun background dalam kehidupan kita, janganlah itu menentukan hidup kita di hari ini dan juga di hari ke depan dalam hidup kita. Walaupun mungkin kita punya latar belakang sebagai korban, ya, seperti misalkan tadi saya sharingkan dari seorang anak dari korban perkawinan yang hancur gitu dari keluarga saya, tapi jangan menentukan itu di dalam kehidupan kita. Dengan rahmat Allah izinkan kita terus-menerus diproses oleh Allah lewat kehidupan ini, dan kita bisa mencapai kehidupan kita sebagaimana yang dikehendaki Allah di dalam hidup kita. Tetapi untuk itu, kita harus mau belajar dari Yefta juga, kita harus berani untuk menghadapi kekurangan-kekurangan kita. Kalau kita lihat ya di ayat 11 yang terakhir, tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan. Artinya dia membawa seluruh cerita dalam hidup dia, ya, seluruh kisah dalam hidup dia yang nggak semuanya bagus, yang nggak semuanya indah, dan nggak semuanya juga membanggakan.
Dan Yefta harus menghadapi itu, melihat hidupnya, kekurangannya, kelemahannya. Karena kalau kita selalu lari ya dari kekurangan kita dan nggak mau mengakui itu, kita nggak akan bisa keluar dari kepompong apapun yang mengkungkung di dalam kehidupan kita. Tapi kita harus datang dengan humble, dengan rendah hati. Tuhan, ini hidupku, ini segala kekurangan-kekuranganku, dan kita harus melihat itu apa adanya. Kita belajar dari Yefta, dari seorang yang kalah, ya, karena dia disingkirkan, dia dibuang dari keluarganya, dia tidak diakui dan dia tidak menerima warisan dari keluarganya. Kalau mau dibilang dia seorang loser, ya, seorang yang kalah, tetapi kemudian dia menjadi leader, dia menjadi seorang pemimpin. Dan ini mungkin kisah metamorfosa yang ekstrim sekali, ya. Mungkin setiap kita nggak sama seperti Yefta, tetapi intinya adalah setelah kita mau menghadapi dan melihat kekurangan-kekurangan di dalam kehidupan kita dan mau mengakuinya, nah, tetapi juga jangan biar bawa itu ke hadapan Allah dan jangan biarkan kekurangan-kekurangan itu mengendalikan kita. Yefta memilih untuk menang ya dalam proses itu. Sekalipun dia punya background yang memalukan, tetapi dia bisa menerima itu. Dan dia nggak deny, nggak denial gitu. Tetapi seluruh proses itu membuat dia kemudian belajar, ya kita bisa bilang justru buah-buah rohnya keluar, memberi wawasan dalam kehidupan Yefta. Seorang beato namanya Giorgio Frassati, beliau pernah berkata begini, ketika Anda menempatkan Allah di pusat segala perbuatan dan tindakan Anda, maka tujuan Anda akan tercapai. Artinya, apapun rencana-rencana dalam hidup kita, apapun situasi yang sedang kita hadapi, kalau kita menempatkan Allah sebagai pusat, maka kita ada di dalam rencana Allah. Maka proses transformasi itu akan dialami di dalam kehidupan kita. Seorang biarawan terkenal dari gereja ortodoks, mungkin kita agak jarang mendengar namanya, yaitu Santo Paisios. Ya, waktu saya membaca dan saya menemukan kisahnya itu menarik buat saya. Ya, beliau berkata begini. Bagaimana dalam proses itu kita bisa sedikitnya mengizinkan rahmat Allah bekerja sebebas-bebasnya dalam hidup kita. Yang pertama, dari Santo Paisios ini, kita belajar yang namanya teruslah memilih untuk mentransformasikan pikiran kita. Kalau saya boleh share dari background keluarga LB4, luka batin berat banget Bo itu, saya akan sangat mudah untuk berpikir negatif. Karena lingkup dalam keluarga saya sangat mendukung untuk saya selalu punya pola pikir yang negatif. Karena itulah dalam proses transformasi, Rasul Paulus juga selalu mengingatkan, renewing of your mind. Kalau Yefta terus-menerus terkukung ya dengan pengalaman dia diusir, pengalaman yang pahit di dalam keluarga dia nggak akan menjadi seorang warrior. Dia nggak akan menjadi seorang leader ya pada waktu itu. Tetapi dia kemudian membawa itu ke hadapan Allah dan mulai berproses di dalam hidupnya. Sehingga dalam transformasi ataupun metamorfosa dalam hidup kita, yang pertama adalah kita harus terus-menerus memilih untuk mentransformasikan pola pikir kita. Santo Paisios berkata begini, kita harus punya pikiran-pikiran yang positif. Karena kalau tidak, maka tidak ada bapak rohani
ataupun para kudus yang bisa membantu kita. Artinya, yang bisa membuat rahmat Allah bekerja lewat pola pikir kita adalah keputusan kita untuk memilih yang positif daripada yang negatif. Santo Paisios berkata, bila jiwa kita ceroboh dan tidak bisa menjaga pikiran-pikiran kita, maka konsekuensinya akan diisi dengan pikiran-pikiran yang kotor dan menipu. Akibatnya, seseorang mulai mengembangkan masalah-masalah psikologis yang secara bertahap akan menumpuk. Nah, saya sangat bersyukur ketika dalam proses transformasi itu, firman Tuhan saya memilih kalau ada pikiran yang negatif, misalkan dalam situasi tertentu, firman Tuhannya apa nih? Itu yang saya pilih dan itu yang saya pegang. Atau minimal kalau saya mulai punya pikiran yang negatif terhadap orang lain pada masa itu, lalu kemudian saya cuma bilang, Tuhan kasihanilah aku. Saya mau memilih yang baik. Saya mau memilih pikiran yang benar. Saya mau memilih pikiran yang berkenan di hadapan Allah. Dan ini nggak bisa sekali seminggu, tapi setiap waktu dalam kehidupan kita. Kita harus mengalami yang Rasul Paulus bilang, renewing of your mind. Ahli Farisi dan ahli Taurat, ya, kelemahan mereka bukan karena mereka itu kurang cerdas, mereka sangat cerdas. Mereka sangat rohani, ya. Orang Farisi itu puasanya jauh lebih sempurna dari kita, ya. Tetapi kelemahannya adalah mereka nggak punya kemampuan untuk itu transformasi pola pikirnya. Dan Yesus pun nggak bisa menyembuhkan itu. Yesus pun nggak bisa menengking itu dari mereka. Mereka sendirilah yang harus memilih untuk melihat sesuatu secara positif. Karika, mohon maaf Karika, waktunya 5 menit terakhir. Oke, sip. Ya, sip. Jadi Nikodemus satu-satunya yang kemudian memilih untuk bisa melihat Yesus dengan sisi yang positif. Dan kita bisa baca itu di dalam kitab suci. Oke, dalam 5 menit saya ingin mengupas dalam proses transformasi ini yang menjadi concern dari Pope Francis. Ya, Pope Francis bilang begini, terutama dari bacaan hari Minggu kemarin, ya, dari hari Minggu kemarin dikatakan Pope Francis melihat bahwa kita baca cerita Injilnya kan kalau orang berbuat salah, maka caranya adalah tegur 4 mata gitu ya. Kalau ternyata orang yang nggak berubah, ya lalu kemudian boleh sekelompok orang mulai bicara pada orang itu. Tapi Pope Francis mau mengatakan bahwa pola pikir ketika kita melihat sesuatu yang jelek, jangan memilih untuk mulai bergunjing. Pope Francis bilang begini, marilah kita berusaha untuk tidak bergunjing. Kalau mungkin bahasa sekarang gibah kali ya. Orang kan Butejo itu cerita viral tuh videonya soal gibah ya. Karena bergunjing adalah wabah yang lebih buruk dari COVID-19, kata Pope Francis. Iblis adalah gosip besar. Dia selalu mengatakan hal-hal buruk tentang orang lain karena dia adalah pendusta yang mencoba untuk memecah gereja. Nah, intinya dari pesan dari Pope Francis ini adalah metamorfosa dimulai dari pola pikir kita. Lalu yang kedua, secara singkat, adalah kita selalu harus memilih untuk mengampuni. Karena tanpa pengampunan nggak ada pertumbuhan. Kita akan terus-menerus dibelenggu oleh kepompong kemarahan, kebencian, ketidakpengampunan. Bahkan doa Bapa kami kan selalu kita minta itu. Ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni mereka yang bersalah kepada kami. Dan itu menjadi penting buat Yesus. Karena ketika kita bisa melepaskan pengampunan, kita akan grow. Hati kita akan menjadi lebih luas untuk bisa mengasihi. Dan ketika kita semakin bisa lebih luas mengasihi, menerima orang lain dari segala kelemahan atau kesalahan mereka, di situ kemudian sayap kupu-kupu ya, kita akan bisa semakin lebih berkembang atau lebih bekerja. Itulah keputusan saya
mengampuni perceraian orang tua saya. Walaupun memang nggak segampang itu ya, terutama yang paling susah mengampuni bapak saya yang nggak pernah kirimin satu permen, nggak pernah kirim baju, nggak pernah berusaha lebih keras, kalau perlu culik saya kayak waktu lagi kecil gitu supaya bisa ketemu. Ya kita bisa punya macam-macam lah untuk menyalahkan orang lain. Tapi itu nggak akan membawa kebahagiaan dan nggak akan membuat saya juga grow. Akhirnya saya memilih untuk mengampuni beliau. Ya, dan banyak cerita atau kisah-kisah itu yang Bapak Ibu juga pasti punya pengalaman itu. Saya ingin sebagai penutup untuk mengajak kita bersama-sama untuk membawa hidup kita saat ini ke hadapan Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus untuk mengarahkan tangannya kepada bagian dalam perjalanan hidup kita yang masih belum mengalami terobosan ataupun transformasi. Dan kita akan minta agar Roh Kudus menolong kita. Kalau ada hal-hal yang masih membawa kita pada kepompong, di mana sayap kekuatan dalam hidup saya itu belum berkembang, kita mau membawa itu. Mari kita tundukkan kepala, saya akan berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk rahmat-Mu yang bekerja secara luar biasa bagi setiap anak-anak-Mu, baik yang mengikuti di dalam Zoom maupun di dalam YouTube. Bapa, saat ini biarlah tangan-Mu boleh turun dan ada dalam setiap anak-anak-Mu ini. Biarlah Engkau memperlihatkan apapun yang ingin Engkau perlihatkan dalam hidup mereka. Biarlah Engkau mengatakan apapun yang ingin Engkau katakan dalam kehidupan mereka masing-masing. Dan biarlah kasih karunia-Mu saat ini boleh melimpah atas setiap anak-anak-Mu ini, agar mereka juga mampu mengalami terus-menerus proses transformasi di dalam kehidupan mereka. Agar kasih karunia-Mu bekerja jauh lebih keras, jauh lebih banyak dari segala kekurangan ataupun kelemahan-kelemahan mereka. Bunda Maria, biarlah Engkau tebarkan jubah doa-Mu atas setiap anak-anak-Mu ini, agar kasih karunia Allah yang sempurna yang dilimpahkan kepadamu boleh juga dicurahkan di dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa, kami percaya, kami menerimanya. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Ibu Yurika yang begitu memberikan kami pengajaran yang luar biasa pada malam hari ini, di mana kita harus menjadikan Allah sebagai senter dan pusat di dalam hidup kita. Mari saat ini kita mau mempersembahkan hidup kita mau berproses bersama dengan Tuhan. Sebab saat ini merupakan suatu keputusan bahwa kita mau maju dan kita mau berubah, kita mau memetamorfosa bersama dengan Tuhan. Mari saat ini kita mau memberikan persembahan. Mungkin host bisa ditampilkan untuk layar persembahan. Bapak Ibu yang terkasih, pada malam hari ini kami mengetuk setiap dari kita untuk dapat memberkati persekutuan doa Santa Maria Fatima. Salah satunya, meskipun saat ini kita sedang online, tetapi Bapak Ibu tetap bisa memberkati dengan mentransfer seperti yang tertulis pada layar. Mohon untuk menambahkan angka 8 pada nominal yang akan ditransfer. Contoh, 100.000 dimohon untuk menambahkan 8, 100.000 8. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saat ini kita akan mendengarkan pengumuman. Dipersilahkan kepada Ibu Susi. Baik, selamat malam teman-teman, Shalom. Kita pertama-tama selalu berterima kasih kepada Tuhan bahwa persekutuan doa kita hari ini berjalan sungguh baik, luar biasa. Tuhan memberkati kita semua. Juga terima kasih, tadi Feni manggilnya Kak Yurika, Kak Rika. Jadi saya kan lebih kecil dari Feni ya, Kak Rika ya. Jadi saya cuma bilang, terima kasih Kak Rika. Biar setiap pelayanannya diberkati dan setiap pengalaman hidupnya yang bermetamorfosa menjadi berkat buat kami semua, itu terus dan terus diperbaiki sehingga Tuhan selalu melindungi Kakak Yurika. Ya, amin. Dan amin. Dan kemudian juga kita mau mengingatkan kembali, kita harus bersekutu, kita harus berkomunitas tadi katanya. Kalau enggak kita nggak mungkin kuat sendiri. Jadi buat teman-teman yang butuh doa dari tim persekutuan doa kami melalui doa syafaat kami, doa-doa harian kami juga para pelayan, mohon mengirimkannya ke WhatsApp yang ada di layar, nomor telepon Pak Iwan. Jadi nama, alamat, nomor HP, dan intensi apa yang mau didoakannya. Memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, atau apapun itu. Ditunggu Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Dan minggu depan kita akan terus bersekutu lagi di dalam persekutuan doa Santa Maria Fatima dengan waktu yang sama, jam 6 sampai jam 7, lewat-lewat dikit lah ya. Pokoknya kita harus bersatu terus dan kita akan mendengarkan begitu banyak pengalaman iman dari teman-teman pewarta kita. Dan minggu depan kita temanya Stay on Your Track ya, dengan pembicara dari Surabaya kali ini, Ibu Judi Nuradi. Kita mau bertemu lagi teman kita dari daerah lain lagi dan pasti pengalaman imannya luar biasa yang akan memberkati kita. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati. Makasih Firian. Oke, terima kasih kepada Ibu Susi. Mari saat ini kita bersama-sama kembali tenangkan hati kita. Kita mau tutup persekutuan doa pada malam hari ini. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk malam hari ini. Ketika Engkau izinkan kami mengikuti persekutuan doa dengan tema metamorfosa. Ini setiap hati kami yang rindu Tuhan. Dan saat ini bersama-sama kami angkat tangan kami di hadapan-Mu. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau Engkau proses. Baik dari ketika kami menjadi telur atau kepompong, sampai akhirnya kami menjadi kupu-kupu. Dan sampai akhirnya sayap kami kuat untuk dapat terbang tinggi bersama dengan Engkau. Kami mau melalui itu semua bersama dengan Engkau Tuhan. Dan pada malam hari ini, biarlah kami dapat menjadikan Engkau sebagai pusat hidup kami. Menjadi yang terutama, menjadi prioritas utama di dalam hidup kami. Sehingga dari hari demi hari, kami dapat berubah seperti yang Engkau ingini. Sebab kami telah mati dan tinggalkan cara hidup kami yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biarlah jadilah pada kami seperti yang Kau ingini Tuhan. Biarlah semakin hari karakter kami dapat semakin berbuah. Biarlah semakin hari kami dapat semakin berbuah di dalam Engkau, sehingga buah-buah roh nampak nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, dan jika sebentar lagi kami ingin mengakhiri persekutuan doa pada malam hari ini, biarlah kasih-Mu tetap nyata di dalam hidup kami. Dan mari tetap pegang erat tangan kami, sehingga kami dapat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan untuk malam hari ini. Dan biarlah semua doa ini kami panjatkan dengan doa yang Engkau ajarkan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan serta-Mu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari saat ini kita mau berikan sorak-sorai bagi Yesus. Sebab sungguh kita percaya bahwa Tuhan Yesus begitu baik di dalam hidup kita. Sebab kasih-Nya tiada pernah berkesudahan. Mari saat ini kita mau bersorak Hosana bagi Yesus. Hosana, 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 ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Katakan Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih Bapak Ibu untuk kedatangannya pada malam hari ini, pada Selasa ini. Terima kasih kepada Ibu Yurika. Mari kita boleh berikan jempol pada Tuhan, dan kita boleh berikan jempol pada Ibu Yurika. Sungguh malam hari ini kita diajarkan untuk berubah. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai bertemu pada persekutuan doa di Selasa yang akan datang. Jangan pernah lewatkan setiap hari Selasa. Tuhan Yesus memberkati.
kita Firian, semua. kita mau foto bareng dulu, Firian. Boleh, saat ini kita mau foto bersama. Dimohon untuk mendekat kepada kamera dan senyum kepada kamera. Iya, 1, 2, 3. Yang belum buka kameranya ya. Wah, kemana lagi ini? 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Terima kasih semuanya. semua. Bu Terima Yurika. kasih, sampai bertemu pada Teman-teman, Ibu Fat, Ibu Fat. Bye. God bless. Tante Peggy, Tante Vera, Ibu Lena. Terima kasih Bu Yurika, Sama-sama. Terima kasih juga. Bu Peggy, terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Saya Terima pamit kasih ya. semuanya. God bless Terima you, kasih Bu Karika. Yurika. Terima kasih, Sis Yurika.